Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Semar di channel Dunia Gaib MSP. Semoga kita selalu diberi keselamatan, diberi perlindungan, diberi kemudahan, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita selalu mendapat nikmat Islam, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang tafsir mimpi atau arti dari mimpi, pemirsa. Sebelum pembahasan dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini, pemirsa. Soal mimpi itu sendiri, pemirsa, mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur, ataupun mimpi juga bisa dianggap sebagai petunjuk ataupun pertanda bagi mereka yang percaya dan meyakini bahwa mimpi itu juga bisa dijadikan sebagai pertanda kalau kita akan menemui kejadian-kejadian, pemirsa. Bagi saya sebagai orang Jawa, kadang ada yang saya percayai dan juga ada yang saya anggap sebagai bunga tidur belaka, karena semua juga terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mimpi janganlah dijadikan sebuah patokan 100%. Kalau menurut saya, jika mimpi yang kita alami itu bukan cuma satu kali saja atau 3 kali berturut-turut, mungkin itu adalah sebuah isyarat, pemirsa, ataupun petunjuk buat kita. Seperti contoh, jika kita bermimpi gigi kita ada yang lepas, pemirsa, itu biasanya suatu pertanda bahwa ada seseorang yang dekat dengan kita ataupun orang yang kita sayangi akan meninggal dunia, pemirsa. Kalau yang lepas itu gigi yang muda, umpama gigi yang depan ini, biasanya yang akan meninggal itu saudara kita, saudara dekat kita ataupun yang kita sayang, itu yang umurnya masih muda, pemirsa. Dan contoh lain, kalau kita bermimpinya yang lepas itu gigi tua, umpama yang gigi yang di daerah sini, pemirsa, itu biasanya yang akan meninggal saudara kita yang berusia lanjut atau yang sudah tua, pemirsa. Dan contoh lain, jika kita bermimpi dikejar-kejar ular yang berbisa, biasanya akan ada sesuatu yang buruk
yang akan menimpa kita pemirsa. Dan kita pun usahakan tetap waspada, tapi jangan dijadikan sebagai patokan 100%. Kita harus waspada dan hati-hati. Dan juga kadang kita bermimpi kita membuang air besar pemirsa. Itu biasanya dijadikan sebagai pertanda kalau kita akan kehilangan sesuatu pemirsa. Contohnya kita akan kehilangan uang ataupun kendaraan, dan juga bisa juga kita akan kehilangan pekerjaan kita pemirsa. Dan ada juga kalau kita bermimpi membersihkan kotoran manusia, kalau ini biasanya pertanda baik pemirsa. Soalnya kalau yang saya tahu, kalau yang mimpi membersihkan atau menemukan kotoran, itu biasanya kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah pemirsa, ataupun sesuatu yang baik yang akan membuat kita ini menjadi senang. Dan ada juga kalau kita bermimpi menemukan atau mendapat burung, itu biasanya sesuatu pertanda kita akan mendapatkan dikaruniai seorang momongan ataupun anak pemirsa. Juga ada yang bermimpi kalau rumah teman kita itu ramai banget, seperti ada hajatan dan rumahnya itu ramai sekali. Itu biasanya dijadikan pertanda kalau penghuni rumah kita yang ada di dalam mimpi itu akan ada yang meninggal pemirsa. Biasanya begitu kalau yang saya pernah alami ataupun yang pernah saya tahu begitu pemirsa. Dan ada juga yang bermimpi didatangi seseorang, baik itu orang tua, saudara kita yang sudah meninggal. Biasanya arti mimpi tersebut bahwa orang yang mendatangi kita itu memerlukan doa-doa kita yang masih hidup pemirsa. Dan juga bisa diartikan dari mimpi tersebut, yang menemui kita itu meminta untuk diziarahi dan didoakan di kuburnya pemirsa. Dan masih banyak lagi arti-arti mimpi yang ada di dunia ini pemirsa. Tapi kalau pesan saya, boleh kita percaya, tapi kita harus tetap berpedoman bahwa mimpi itu adalah mimpi, gak bisa dijadikan sebagai patokan 100%. Yang namanya mimpi ya mimpi, juga bisa salah, juga bisa benar, dan juga bisa jadi bunga tidur saja. Cukup sekian pemirsa penjelasan dari saya tentang arti mimpi yang sering terjadi di lingkungan kita. Usahakan kalau kita mimpi jangan langsung disebarkan atau cerita kepada orang lain, karena takutnya itu akan mendahului dari Sang Pencipta pemirsa. Kalau dalam bahasa Jawa namanya
ojo ndiki kerso. Jadi kita tidak boleh mendahului dari yang ditetapkan oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, Mbah Semar. Ambil baiknya, jika bermanfaat buat Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.